kita sendiri itu adalah asesmen atau penilaian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan dari seorang peserta didik. Ya, nah yang pertama tuh sebenarnya asesmen tuh dibagi dari beberapa macam jenis satunya. Nah yang kita bahas ini tuh jenis yang berdasarkan juga waktu pelaksanaannya, yaitu ada asesmen diagnostik, formatif, sumatif, terus juga ada asesmen. Ini sebenarnya bukan dari tema, itu berdasarkan pendekatannya. Itu sesuai dengan kurikulum mereka, isinya itu asesmen as learning, asesmen for learning, terus asesmen of learning. Terus ada juga ini cuma dua itu jenis asesmen. Nah yang bakal kita fokuskan pada hari ini tuh asesmen yang berdasarkan tujuan dan waktu pelaksanaannya, yaitu ada diagnostik, formatif, dan asesmen. Nah yang pertama tuh ada asesmen diagnostik, atau itu tuh di awal pembelajaran. Ini tuh dilakukan di awal pembelajaran untuk memetakan kemampuan awal atau kebutuhan siswa. Ini mana contohnya diagnostik itu biasanya bentuk tes singkat atau tanya jawab. Tanya jawab itu bisa terus observasi dari gurunya, kayak nilai bagaimana kayak pemahaman siswa lah gitu kan. Terus penugasan sederhana, kuis cepat. Nah kalau contohnya ini dalam mata pelajaran bahasa, dalam penilaian berbicara, kita tuh bisa meminta siswa untuk menceritakan kembali pengalaman akhir pekan mereka selama 1 minggu tersebut. Nah tujuannya itu kita tuh mengetahui kemampuan komunikasi lisan murid tadi salah satu murid. Nah itu tuh yang diamati itu terdiri dari kelancaran bicaranya, kejelasan suara, dan cerita, terus percaya diri. Baik. Kamu nambahin enggak? Nah, sebelum menjelaskan lebih dalam macam-macam asesmen, nah asesmen itu punya prinsip. Yang pertama itu berkeadilan. Asesmen dilakukan tanpa bias latar belakang murid dan memberikan akomodasi bagi murid berkebutuhan khusus sesuai kebutuhannya. Nah, yang kemudian objektif, asesmen didasarkan pada kriteria yang jelas, data faktual dan instrumen yang sahih, serta reliable, bukan pada persepsi subjektif pendidik. Kemudian yang terakhir edukatif. Asesmen digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, memotivasi murid dan mendukung pola pikir. Jadi asesmen kan tadi adalah sebuah proses yang mengumpulkan informasi tentang proses dan juga hasil dari pelajaran siswa. Nah, terus asesmen itu juga memiliki beberapa makna yang penting. Nah, yang pertama itu asesmen juga ada yang sebagai proses. Jadi asesmen itu bukan hanya satu kali kegiatan seperti ujian. Nah, asesmen itu bisa dilakukan terus menerus, mulai dari sebelum pembelajaran dimulai, saat pembelajaran berlangsung, dan juga sampai selesai pembelajaran. Itu lah tadi yang disebut juga ada yang namanya asesmen diagnostik, di awal formatif dan sumatif. Iya, lainnya tuh sumatif. Terus Sebenarnya sama udah kita jelaskan juga kan tadi, kita udah bilang kalau asesmen diagnostik ini itu untuk mengetahui bagaimana kemampuannya itu, seperti kayak misalnya kita menyuruh murid itu bercerita, jadi kita mengetahui bagaimana kemampuan mereka dalam hal komunikasi gitu. Itulah asesmen diagnostik. Terus tujuannya ini juga untuk menyesuaikan bagaimana tingkat kesulitan mereka dalam memahami suatu materi itu. Misalnya seperti kita belajar matematika. Nah, tidak semua murid
apalagi yang kelas awal bisa berhitung. Itu dulu. Tidak semua murid bisa mengetahui 2 tambah 2 itu berapa, 3 tambah 3 itu berapa. Nah, jadi asesmen diagnostik ini itu tujuannya untuk kita mengetahui bagaimana tingkat kesulitan mereka dalam memahami suatu materi itu. Sama seperti yang Intan jelaskan tadi, itu dalam bahasa. Nah, kalau dalam matematika seperti itu, supaya kayak kita supaya kita mengetahui bagaimana mereka kayak gitu. Misalnya kita melakukan tes awalnya atau tanya jawab tentang dunia perhitungan atau yang lain-lainnya. Itu sih menurut saya tambahan untuk asesmen diagnostik. Nah, gunanya tuh ada untuk mengidentifikasi kemampuan masyarakat, menemukan miskonsepsi, terus mengetahui isi belajarnya, memetakan perbedaan individu. Jadi kayak kita tuh tahu nantinya itu tuh fungsinya nanti pas pembelajaran kita tahu kayak ini udah semuanya bisa menggunakan metode yang jadi nanti metodenya bisa atau benang merah dari semuanya gitu. Nah, lagi kayak ini sebuah apa jadi apa yang bisa metode apa nanti yang bisa membuat pelajaran itu bagus, lancar dan saling bisa dipahami sama semuanya gitu. Terus asesmen ini tuh penting karena setiap siswa tuh datang dengan latar belakang dan kemampuannya itu beda-beda. Jadi kayak sebagai calon guru tuh kita tuh harus wajib kayak mengetahui kayak itu tuh sama dengan asisten penilaian. Pokoknya melihat latar belakang dulu. Teori konstruktivisme sih. Iya itu. Iya betul kayak membentuk gitu kan. Ya, sudah punya pengalaman masing-masing. Iya sudah punya pengalaman masing-masing. Iya, tapi pengalamannya tuh pastinya setiap orang tuh nggak sama. Setiap murid itu pasti tidak sama. Terus juga fungsi strategisnya itu tuh menemukan titik awal pembelajaran. Jadi kayak maksudnya kita tahu dia ini batas mana gitu pembelajarannya nanti kan. Nah, gitu. Kita tuh tahu nanti batas awal itu kita mau mulai dengan apa gitu. Terus juga menghindari pembelajaran terlalu mudah atau terlalu sulit. Nah, terlalu mudah tuh nggak bakal bikin perkembangan. Tapi terlalu sulit itu bakal kayak nggak tercapai. Nah, jadi untuk menghindari itulah jadinya. Terus menentukan referensiasi pembelajaran. Terus jika kita sebagai guru nih, sebagai calon guru nih mengabaikan hal ini, pembelajarannya jadi nggak berjalan terus, nggak tepat sasaran. Terus juga pokoknya nggak bakal bagus lah untuk pembelajaran pada kelas tersebut. Terus tadi saya juga sebut tentang bentuk dari asesmen diagnostik itu apa saja gitu kan. Nah, ini ada pretest tertulis kayak ada singkat dengan tapi tertulis gitu kayak cuma jawaban singkat gitu. Terus juga ada wawancara singkat kayak nanya kayak kamu dari pembelajaran ini misalnya matematika siapa di sini yang bisa menghitung 1 sampai sekian. atau kayak kalian kali-kalinya batas kali-kali berapa bisanya gitu kan. Nah, itu tuh namanya dengan partisipasi awal. Terus juga ada tes literasi atau memorisasi dasar ya seperti yang saya bilang tadi kayak tanya disuruh menyebutkan gitu kan. Terus ada diskusi awal tentang materi kayak bahas gitu kan kayak kita materi ini hari ini tentang materi ini ya gitu. Terus siswanya bakal kayak ini tentang misalnya tentang gaya gitu kan. Ini tentang gaya. Nah, nanti kita tuh tahu kayak kita bahas kan tentang gaya. Nah, siswa tuh nanti bakal menjawab gaya gitu. Apa yang mereka tahu tentang gaya itu ya nanti jadinya kita bisa tahu gitu. Nah, pokoknya itu bentuk dari asesmen diagnostik. Terus contoh konkretnya ini pada pembelajaran matematika tadi saya sebutkan untuk pada pembelajaran bahasa Indonesia tepatnya di pembelajaran secara kurangnya ini tentang penggalian. Nah, sebelum mengajarkan penggalian, guru itu bisa mengecek apakah siswa sudah memahami penjumlahan berulang, bisa atau belum. Kayak kita bisa tanya gitu. Jika belum, guru bisa langsung masuk ke konsep perkalian dan lain-lain. Terus asesmen
Nah, asesmen formatif itu sendiri adalah asesmen yang dilakukan selama proses Saat belajar. pembelajaran itu. Kadang nggak tahu nggak sih bedanya asesmen formatif kemudian diagnostik itu apa sih beda yang spesifiknya membedakan spesifik. Kalau menurut aku ya, mereka kalau nggak yakin kita beda-bedakan agak gitu. Soalnya kalau misalnya diagnostik itu di awal tuh berarti kita nanya kayak dia tuh batas mana sih taunya. Sedangkan asesmen formatif tuh misalnya kita dalam pembelajaran nih kita harus menjelaskan, nah terus kita tanya kayak apa yang kalian tangkap dari itu tadi gitu kan. Kita tanya pemahaman siswa tadi belum dijawab kan. Nah itu Berarti setelah penyampaian materi. ya setelah penyampaian materi Itu yang itu apa tadi? formatif. Kalau yang diagnostis ini Di awal pembelajaran ya belum dia sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah Sebenarnya itu yang paling menurutku ya, formatif sama diagnostik itu berhubungan. Jadi kan kalau dibilang sulit membedakan itu betul, karena beberapa guru juga pasti akan sulit membedakannya. Karena diagnostik ini kan itu ibaratnya sebagai pemantik nggak sih? Pemantik bagaimana keberlangsungan pembelajaran ini akan dimulai. Nah, sedangkan formatif ini itu bagaimana seperti contohnya itu kita membantu mereka nanti dalam proses pembelajaran itu. Mungkin murid nanti belum mengetahui atau masih kurang mengetahui materi itu, jadi kita kan memberikan bantuan gitu. Jadi itu asesmen formatif. Nah, kalau dia diagnostik ini kayak kita mengetahui dulu kayak gitu, kita tanya dulu mereka. Jadi gimana ya Mbak? Cuma di sini memantau kemajuan dari proses pembelajaran juga nanti setelah ditanyain itu nanti biasanya langsung dikasih timbal balik kalau dikasih timbal balik kayak kemarin kita ini apa namanya setiap kita presentasi terus ada habis itu menjawab ibu langsung memberikan kesempatan. Nah itu tuh masuk biasanya di apa formatif terus juga untuk memperbaiki metode pengajaran. Nah terus contohnya tuh bisa kuis cepat, observasi, dan checklist. Kuis cepatnya tuh berupa contoh nih pada kalimat efektif. Nah terus soalnya itu sini pilih kalimat yang benar. Di soal yang di jawabannya A, saya pergi ke pasar bersama ibu, dan di jawaban ke B, saya ke pasar pergi ibu. Nah otomatis jawabannya A. Nah guru tuh abis siswa menjawab, guru tuh langsung membahas jawaban, terus memberikan umpan balik dari soal tadi. Nah itu yang pertama. Nah terus juga ada nih contoh yang tadi yang salah betul, cuman ada tambahan kayak singkat, diskusi kelompok yang biasanya kita lakukan itu juga termasuk. Misalnya kita bahas kan kayak ini gimana nanti, kayak ini gimana kita jawabnya gitu lah ya. Itu juga formatif. Terus juga peer assessment, terus penilaian teman sebaya. Terus penilaian teman sebaya ini biasanya kan kayak yang nilai itu kawan-kawan kita. Satu yang di depan, misalnya nih observasi, kayak kita observasi presentasi. Nah satu yang di depan, yang lain menilai. Teman kemarin bilang sama ibu gimana kita tahu kalau misalnya itu tuh betul jawaban. Sebenarnya itu bukan dalam bentuk nilai kalau di teman sebaya. Biasanya penilaian kayak bagus atau seperti ya gitu. Kan nggak sih lebih kayak deskripsi gitu nah gimana kita kayak mengetahui kritik tentang ya kayak betul atau enggak. Nah, kita cari karena teman sebaya otomatis semuanya rata-rata kan menilai kan. Nah titik tengahnya tuh kita nyari nilainya tuh cari terbanyak dari semua yang nilai tadi, cari yang terbanyak. Misalnya ini tuh penilainya kebanyakan bagus berarti emang bagus. Kalau memang dikit yang bilang banyak yang bilang kurang bagus, jadi otomatis kurang bagus gitu gitu penilaiannya. Terus juga biasanya kan ada timbal balik tuh dari gurunya. Timbal balik tuh juga ada timbal balik tuh tanggapan guru terhadap hasil belajar siswa tadi kayak soal formatif. Terus ada timbal balik. Nah contohnya tuh saat guru memberitahu bagian yang salah dengan cara memperbaikinya, itu dinamakan dengan perbaikan langsung atau korektif. Terus ada juga timbal balik penguatan atau apresiatif. Itu tuh setelah siswa
soal, guru tuh langsung memberikan pujian yang sudah baik gitu kan. Terus juga ada timbal balik mengajak berpikir. Nah itu disebut dengan reflektif, yaitu mengajak murid menemukan kesalahannya sendiri. Misalnya kita kan tadi formatif itu kan biasanya berbuat tes atau pertanyaan soal itu kan. Nah habis kita kasih soal, terus kita tuh ajak siswanya gitu kan, ayo menurut kalian apa yang salah dari jawaban kalian tadi gitu. Nanti dia bakal mengoreksi diri sendiri gitu kayak jadi saya ini di sini gitu. Terus juga ada timbal balik bukan umum atau spesifik. Ini lebih efektif dibandingkan hanya mengatakan bagus atau kurang tepat. Itu bisa contohnya gini, misalnya kan kita bilang bagus kurang bagus gitu. Kayak misalnya dia nih presentasi, kita yang nilai itu berbicaranya itu kurang bagus. Gak boleh, harusnya kita bilang kayak seharusnya pakai kata seharusnya siswa misalnya kamu seharusnya kamu murid bahasanya itu lebih mengurangi bahasa daerah gitu. Itu tuh harus lebih spesifik, nggak boleh bilang kurang bagus atau tidak tepat. Dah, terus saya mau nambahin tentang kemarin ada sih Bapak Erwin bilang di dalam asesmen itu ada penilaian proses dan penilaian hasil. Ya itu juga termasuk di formatif. Ya, penilaian proses itu katanya adalah penilaian yang melihat bagaimana cara siswa belajar seperti aktivitas siswa, cara berdiskusinya, ketelitian, sikap tanggung jawabnya. Kemudian contohnya saat siswa membuat proses secara berkelompok. Nah, guru bisa melihat bagaimana cara mereka bekerjasama, apakah semuanya terlibat atau tidak, kemudian bagaimana cara mereka berdiskusi, kemudian apakah mereka membagi tugas dengan baik. Kemudian yang penilaian hasil itu penilaian yang melihat apa yang sudah dicapai setelah siswa belajar. Yang dinilai biasanya jawaban benar atau salah, nilai akhir atau sikap atau produk yang sudah dibuat setelah belajar. Contohnya kayak disuruh bikin sketsa apa sih namanya? Contohnya nih ini ada KBD itu kan kalau di pelajaran ini poster. Nah itu kalau tentang itu aku lebih setuju dengan penilaian di proses pembelajaran. Terus itu lebih bikin kita pemahaman gitu sih. Lebih kayak hasil ya daripada hasil kan. Salah benar itu nanti lah. Yang penting dia tuh ikut andil, dia mau tahu, dia bisa kontribusi gitu jadi dia tuh memang udah mentang-mentang karena nilai, tapi karena kayak ternyata ini proses dalam mengerjakan. Ternyata ini aku jadi tahu dari ini. Biasanya tuh prosesnya tuh pas lagi ini deh sempat pas lagi di kelompok ya itu nampaknya. Kalau punya video tuh kurang nampak karena kayak cuma sebenarnya di video paling tugasnya nulis gitu kan ya. Atau misalnya disuruh diskusi kan diskusi otomatis harus kalau ada ya diskusi dan udah sematif berarti di akhir. Itu dilakukan pada akhir materi atau semester untuk pencapaian tujuan pembelajaran dan konfirmasi hasil belajar. Contohnya tuh nilai rapor. Jadi kayak dari pembelajaran kita selama ini nilai akhirnya ya akhir. Nah, kalau gitu apa asesmen subatif itu berupa rapor, berarti sama dengan evaluasi. Beda. Sama. Kalau evaluasi itu kan bukan punya hasil akhir yang berupa ada tuh kemarin kalau nggak salah. Kita tengok dulu ya. Beda. Evaluasi bukan yang berhasil. Itu untuk satu kali pembelajaran. tidak sih. Evaluasi itu benar-benar hasil. Kalau
asesmen itu kan proses. Kalau evaluasi itu hasil. Evaluasi proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi. Yaitu hasil hasil asesmen kan. Dimana itu menentukan apakah siswa itu layak atau tidak. Itu yang kadang aku bingung, kayak apa bedanya asesmen sumatif dengan evaluasi. Kalau misalnya evaluasi berupa raport, berarti kalau asesmen sumatif kayak berupa nilai gitu. Sebenarnya kan ini menurut gini ya, itu asesmen sumatif ini kan sebenarnya berkaitan nggak sih sama formatif sama diagnostik sama formatif. Kan tadi diagnostik kan itu untuk mengetahui bagaimana cara mereka, kemampuan mereka. Kalau formatif kan di tengah pembelajaran, pada proses pembelajaran. Nah kalau sumatif ini tadi kan Diana nanya apa sih bedanya sama evaluasi kan. Nah kalau formatif ini kan itu, kalau evaluasi kan tadi itu proses pengambilannya, proses pengambilan apakah menentukan apakah siswa murid ini layak untuk naik atau tidak. Nah sedangkan kalau evaluasi bukan sumatif. Kalau sumatif ini itu untuk prosesnya gitu. Iya. Kalau nilainya. Kalau evaluasi ini kan dia udah menentukan kayak gitu loh. Udah hasil akhir. Hasil akhir kali. Kalau formatif ini dia itu masih proses kayak gitu. Sumatif ini dia masih proses kayak gitu. Asesmen itu mengumpulkan data, sedangkan evaluasi itu membuat keputusannya. Terus waktunya itu kalau misalnya asesmen itu selama ada 10 pembelajaran, kalau evaluasi biasanya setelah data semuanya terkumpul. Terus juga kalau fokusnya tuh kalau asesmen lebih ke proses dengan belajar siswa, sedangkan evaluasi yaitu tentang keputusan tentang nilai. Atau programnya. Nah, contohnya dari asesmen yaitu tes, aplikasi, review. Sedangkan evaluasi yaitu menentukan naik kelas atau jurusan. Tapi keduanya ini punya hubungannya ini nggak bisa dipisahkan gitu. Urutannya itu dimulai dengan kita guru melakukan asesmen, terus data yang dianalisis, selanjutnya guru melakukan evaluasi. Nah baru habis itu guru mengambil keputusan kayak naik ke kelas atau tidak. Nah tanpa asesmen evaluasi tidak objektif, dan tanpa evaluasi asesmen tidak berwarna. Karena kan tadi seperti yang kita bilang tadi kan, asesmen itu kan proses. Nah tanpa proses otomatis hasil nggak ada. Berarti kayak fiktif itu ada. Berarti evaluasi itu Hasil ada tapi proses tidak ada, ya sama doang tidak ada. Jadi mereka itu sebenarnya asesmen sama evaluasi ini berkaitan ya. Karena tadi dipisahkan. Betul. Terus kita ke Hasilnya itu ada dilakukan dari pembelajaran, iya. terus menghasilkan dari akhir menggunakan tes tertulis atau menulis. Terus selanjutnya Penilaian otentik tidak. dengan Autentik. penilaian autentik itu sendiri adalah penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata, bukan hanya hafalan, tetapi konsep ini sangat ditekankan pada kurikulum 13 dan juga diperkuat dalam kurikulum pemerintah. Ciri-cirinya itu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang dinilai bukan hanya hafalan, berarti kayak selama kita belajar itu sikapnya. Jadi itu bukan berarti ini bukan ini ya yang kayak tentang soal gitu. Dia kan kayak berbasis tugas nyata katanya. Secara menyeluruh kan. Cuma sekedar berbasis nyata tertentu. Kalau kita dulu kan itu kurikulum ke-13 jarang nggak sih yang namanya praktikal benda nyata. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka, murid itu diajar mampu untuk mengetahui hal itu, melakukan praktik langsung. Kelasnya ada yang apa mbak? Pelajaran kelima ada yang sering praktik. Oh iya. Nah ada Pancasila. Jadi mereka kayak misalnya, pernah nggak sih yang kita bahas juga
Misalnya ntar kalau di kampung ya orang itu kayak membuat makanan tradisional kayak gitu. Iya, ada bazar. Iya. Mereka membuat minyak tradisional gitu. Jadi kan mereka bukan hanya mengetahui begitu saja kayak gitu, bukan hanya menghafalnya gitu. Tapi ini nyata. Tapi adil. iya, tapi mereka proses. mereka melakukan aktivitas itu dan mengetahui bagaimana proses aktivitas itu secara nyata gitu, secara mereka alami sendiri. Nah, kenapa hal tersebut tuh penting di UIN Sekolah Dasar? Karena yang pertama masih murid SD itu masih mungkin konkret. Maksud konkret di sini tuh itu nggak bisa mengabstrakkan sesuatu ya. Kayak hanya kita suruh dia berpikir ikan di dalam kolam, ikan di dalam kolam ya. Pokoknya gitulah. Makanya ngelakuin itu dia tuh nggak bisa yang kayak selain yang dia terima sendiri, dia nggak bakal bisa terlalu berpikir luas gitu. Sedangkan kita kuliah ya kita cuma dikasih soal atau kita Bisa membayangkan. Kayak kita cuma dikasih arahan dikit gitu. Nah, kita langsung tahu kan proses step by step gitu. Sedangkan di situ harus betul-betul ditunjukkan. Terus juga betul yang dibilang Indra bahwa belajar lebih baik melalui pengalaman. Apapun itu kita harus melalui pengalaman. Kayak misalnya kita belajar atau ini di SMA ya kita belajar kimia, ya kan? Kimia itu sebenarnya kimia fisika itu kalau misalnya kita belajar konsep pening. Tapi ketika lagi ketika kita ini praktik langsung malah seru. Kok bisa dari kedelai jadi tempe gitu kan? Coba Buat tape itu nggak bisa. Kami Terus kok bisa telur tuh mengapung kalau dia garam? itu fisika, kimia deh kalau yang kayak Fisika. perubahan kimia ada. Kalau telur mengapung di air Itu fisika. fisika. Kalau perubahan kayak wujudnya kimia ada sih. Tapi fisika juga ada. Iya ada. Jadi mereka sebenarnya kayak gini. Kalau kimia sama fisika ini berhubungan, cuman kimia ini lebih ke kayak zat-zat. Iya. Kalau fisika itu kayak menentukan apa perubahannya, bagaimana hitungannya gitu. Iya. Ya itu kan kayak sebenarnya kalau kita pelajari secara konsep itu penting kan kayak cuma sebut namanya CO2 ya. Terus kita lihat langsung CO2 dan air CO2. H2O. Aku nak PS loh. Iya. CO2 itu kan oksida. O2, Oksigen. H2O yang lain. H2O air. Awan IPS loh. baru dia aku. Terus ya makanya gitu kalau misalnya ada Cuman aku lagi PS yang terkali ketiga nih. Capes. nah kalau misalnya belajarnya dari Kipas salju. teori gitu susah. Iya, lebih enak pakai praktek langsung kan. Iya, apalagi Observasi Iya. bukan bahasa observasi. Nah, aku lagi observasi observasi Sama. praktik. Karena kita dari pertama ya, sih. yang pertama kita bahas statistik. Karena kayak memang selama kita ke SD kan, cuman itu ada praktik yang dilakukan kayak Iya gitu. kan kayak itu tuh menariknya. Iya. semoga Jadi kayak beberapa SD yang kita kunjungi, mereka tuh kayak gurunya itu cuma ngajar materi, berceramah. Kalau yang terakhir kemarin itu memang dia melakukan praktik, jadi cuma itu memang yang kita ketahui gitu. tergantung kemampuan guru sama pengalaman guru masing-masing. Enggak sih. Terus ada ada trik itu pastinya proyek. Biasanya dalam proses proyek itu pasti ada pengalaman itu. Terus buat video, kunjung kerja, terus juga praktik langsung di luar, kayak dikasih tugas di luar mengamati gitu kan. Terus presentasi itu juga sebuah kegiatan. Iya. Contohnya pada tema PKN di sekolah dasar, temanya itu gotong royong. Pada mulai dari PKN ada gotong royong.
mereka otomatis kegiatan kerja bakti berarti benar-benar ya. Iya. Jadi ke komunikasi itu emang paling penting sebagai untuk lancar semua kegiatan. Itu lebih bermakna dibandingkan tes pilihan ganda kayak 1 2 dia mendalam rubrik nilai ini dan Yang terakhir Itu terakhir yang rubrik itu. rubrik penilaian dan mendalam. Rubrik adalah ukur yang menjelaskan kriteria penilaian, membentukkan capaian, rubrik membantu guru untuk konsisten, terus membantu siswa untuk tahu standar keberhasilan 20. Terus jenis rubrik itu ada rubrik holistik, menilai secara keseluruhan. Contohnya tuh nilai dari 90 sampai 100 sangat baik, terus nilai 80 sampai 89 itu baik. Kelebihannya tuh kalau yang holistik itu cepat, kekurangannya tuh kurang detail. Sedangkan analistik ini biasa yang kita bikin di modul ajar kita tuh nilai per aspek secara rinci. Misalnya contoh isi Kalau 4 tuh ya dia tuh Skor lebih 4 tuh lebih biasa. dalam. Ini. Skor 3 tuh cukup lengkap, skor 2 kurang, skor 1 jelek sesuai. jelek semua. Terus yang biasanya kita menilai aspek kreativitas. Nah, skor 4-nya tuh sangat kreatif, skor 3-nya tuh cukup, skor 2-nya tuh kurang, skor 1-nya tidak ada. Kejadian. Nah, aspek kerjasama tuh kita pada skor 4 tuh kita bisa bikin kayak dia tuh dalam kerjasama tuh semuanya aktif misalnya. Nah, berarti kita bisa kasih dia skor 4. Terus misalnya sebagian aja yang aktif gitu. Terus udah skor 3 lengkap kan. Terus juga skor 2 minim ada tapi minim. Nah itu ya udah daripada tidak ada sama sekali. Nah kalau tidak ada sama sekali berarti satu. Kelebihannya ini lebih objektif dan transparan. Sedangkan kekurangan pastinya ini tuh lebih rumit atau untuk amat rumit kayak di detail gitu. Terus hubungan dari kelima komponen tadi yang kita bahas tadi, yang pertama tadi ada asesmen diagnostik, formatif, somatik, kontentik, serta rubriknya. Yang pertama itu ada diagnostik itu mengetahui kondisi awal, formatif itu membahas proses, somatif itu mengukur hasil akhir, terus autentik itu membuat penilaian bermakna, dan terakhir rubrik itu membuat penilaian adil dan jelas. Jika salah satu hilang, asesmen menjadi tidak optimal. Jadi kayak ini penting dalam penilaian ini tuh harus ada semuanya dari diagnostik, formatif, autentik, rubrik. Terus ada refleksi kritis untuk jawaban analisis. Jadi mereka gitu. Banyak nih Yan. Di sekolah asesmen tuh lebih masih dominan sumatif ya, karena biasanya sumatif itu kan habis kita pembelajaran masih dikasih soal Ya. terus masih berorientasi pada nilai. Nah biasanya tuh yang ya karena kayak emang itu tuh hasil dari kerja kita, bukannya kayak tadi tuh harusnya itu proses belajarnya kan, dari prosesnya kan. Yang sangat diperhatikan sekarang tuh masih berorientasi pada nilai, jadi kayak enggak begitu memperhatikan tentang fokusnya ke proses belajar tadi. Terus juga penilaian alternatif itu tunggu maksimal, padahal penilaian alternatif itu penting. Padahal idealnya asesmen adalah alat untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan sekedar menentukan angka rapor. Setuju. Nah, jadi kan, tadi kan yang pertama yang kita bahas itu kita semuanya. Ya betul. Jadi yang tadi kan kita pertama ada sumatif. Ya. Sumatif yang akhir. Itu penilaian juga nggak sih termasuk itu? Ya. Sumatif. Evaluasi pun tadi penilaian. Ini pun ada penilaian autentik dan ada juga penilaian dan ada juga rubrik penilaiannya. Tapi kalau rubrik itu dia tuh bukan penilaian, lebih ke kayak
standar dari Iya. yang tadi gitu. Nah di sini kan yang mau kita tanya sebenarnya di hubungannya gitu yang kita keempat ini, karena kan sama-sama nggak sih yang dinamakan dengan akhir. Iya benar. Akhir kan itu kata kuncinya. Tapi yang plastik di awal loh. Kan diagnostik enggak yang mulai dari Oh ya nyebutnya iya. yang sumatif, evaluasi, rubrik sama autentik. Jadi kan evaluasi akhir ini adalah sama seperti yang kita bilang tadi, itu bagian dari asesmen yang dimana khususnya di asesmen sumatif. Seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau tidak ada asesmen, tidak ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, kalau tidak ada asesmen. Ya mau meledak dong. Bagaimana cara mendapatkan ketentuannya kalau tidak ada proses? Bukan tidak ada, tapi lebih ke kayak kalau misalnya tidak ada apa tadi? Kalau Evaluasi. kalau tidak ada asesmen, evaluasi itu tuh jadi nggak objektif. Heeh. Sedangkan yang dinilai itu kan Itu. selama proses. Selama proses. Nah, berarti kayak bisa jadi itu tuh fiktif. Kalau Itu itu nggak ya. ngelakuin asesmen dulu. Sedangkan kalau misalnya Masih ada. nggak apa asesmennya ada, terus evaluasinya nggak ada, berarti apa namanya hasil akhirnya tadi Ada dong. kayak Bukan belum ada hasil. final dari nilai apa ya, Iya. nggak ada final dari nilai Titiknya kayak gitu, titiknya ya, kayak masih koma. masih koma ya. Benar. Ya kan bukan koma ini. Terus Selesai. evaluasi akhir itu dapat menggunakan penilaian autentik kayak gitu. Dan di mana evaluasi akhir itu tidak selalu berupa tes tertulis. Ya. Dalam pembelajaran modern, evaluasi akhir itu sering menggunakan penilaian autentik seperti yang kita bilang tadi, proyek akhir, Iya. presentasi mereka, portofolio mereka bagaimana kayak gitu. Jadi penilaian autentik itu kenapa ada hubungannya sama evaluasi akhir? Karena seperti yang saya bilang tadi lah ya. Jadi itu adalah penilaian autentik ini dapat menjadi bentuk dari evaluasi akhir. Nah, rubrik itu digunakan untuk menilai penilaian autentik karena penilaian autentik ini menilai keterampilan dan proses. Maka diperlukan rubrik ini supaya guru itu tidak menilai secara subjektif saja, dan siswa itu juga memahami standar keberhasilan mereka, dan juga penilaian itu bisa menjadi lebih objektif dan kriterianya juga jelas. Nah, tanpa rubrik ini penilaian autentik itu gimana bilangnya, sulit dilakukan secara adil seperti itulah. Mungkin ditambahnya sama Uya atau Liana atau Intan. Lanjut dulu Saya aja. itu juga jadi bilang pokoknya semantik sih yang kita kan semantik ya. Pokoknya hubungan antara asesmen semantik dan evaluasi itu tuh sangat Kuat lah. nggak bisa karena bisa dibilang sepaket gitu. Udah. Terus kesimpulannya nanti baru kita asesmen yang baik itu harus yang pertama ada bisa berpusat kepada siswa, terus jadi kayak emang fokus itu ke siswa gitu. Terus berkelanjutan, jadi nggak cuma sebatas itu nilai itu nggak cuma sebatas itu, jadi kayak ada nanti lanjutannya gitu. Terus memberikan umpan balik yang seperti yang saya bilang tadi, kayak bukan sekedar menilai kayak oh ini salah, ini betul, ini kurang bagus, ini kurang baik. Kita tuh harus juga memberikan umpan balik atau penguatan. Bisa berupa yang saya bilang tadi kayak langsung ngasih penguatan, langsung bahas soal kayak gitu, nggak langsung nyalahin. Terus bisa juga dengan memberikan apresiasi terlebih dahulu. Terus juga bisa kayak menyuruh siswa tersebut kayak coba kamu pikir apa yang kurang dari jawaban aku tadi. Terus juga ada desain asesmen yang baik itu tuh juga harus menggunakan kemampuan nyata, bukan sekedar fiktif aja. Kayak biasanya ada sebagian guru tuh dia tuh kok malas gitu kan kayak untuk menilai satu-satu siswanya, karena memang asesmen itu dinilai satu-satu, enggak menyeluruh kayak kelompok gitu kan. Karena emang satu-satu kayak memang nyata gitu, kayak seharusnya nyata dan memang sesuai dengan keadaan aslinya gitu kan. Jadi fiktifin gitu kan. Terus menggunakan rubrik yang jelas, sehingga ya itu ya tadi kan rubrik yang jelas kayaknya yang bagusnya itu ya itu pakai
ataupun sesuatu yang pokoknya kan hasil gitu, menilai kan, penilaian gitu kan, itu biasanya menakutkan sih. Iya. Apalagi anak SD gitu kan. Itu tuh kalau bisa jangan menakutkan, karena caranya kita sebagai guru tuh membangun sesuatu yang bukan menyenangkan, tapi yang kayak bisa bikin siswa itu jadi lebih percaya diri, terus juga yakin dengan dirinya gitu kan, ya kan? Pokoknya nggak bikin mereka takut, bikin mereka down gitu kan. Terus ya pastinya juga mendorong perkembangannya, bukan sekedar kayak nilai aja kayak "Ya udah kamu bagus nilainya gitu, ya udah gitu, nggak ada perkembangan dan kayak terus membantu siswa memahami proses belajarnya pastinya. Jadi kayak kalau bisa habis di asesmen atau ambil nilai, mereka tuh tahu kurangan dan kelemahan mereka tuh di mana. Jadi mereka tuh nantinya bakal ada timbul ya kesadaran diri untuk memperbaiki hasil belajar atau proses belajar. Nah, sebenarnya itu tuh kan terjadi untuk anak murid SD saja, karena kita sebagai mahasiswa pun sekarang kan kita mahasiswa jadinya ini belum sebagai guru. Kita sering tuh kayak habis ujian TS atau UAS gitu kan. Nah, kita tuh nggak mau nih nilai gitu kan, karena apa? Kita tuh takut. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya kita harus nengok, jadi kita harus tahu. Jadi kita tahu di mana kekurangan. Ya, apa yang harus diperbaiki. Ya, harusnya gitu ya. Terus juga udah aja. Ya, dari dia. Nah, kan ada sih kalau di asesmen itu ada stigma yang kayak bilang asesmen itu kan tidak bertujuan untuk apa sih? Asesmen itu tidak bertujuan untuk membandingkan murid, tapi bagaimana dengan posisi peringkat di dalam kelas. Nah, memang benar asesmen itu tidak bertujuan untuk membandingkan murid, tetapi untuk melihat perkembangan belajar masing-masing siswa. Nah, fokusnya itu untuk melihat kemajuan individu, bukan siapa yang lebih pintar. Nah, itu balik lagi ke tujuan asesmen. Asesmen itu kan tujuannya mengetahui kemampuan siswa, terus membantu siswa berkembang intinya, dan menentukan tindak lanjut seperti remedial atau pengayaan. Nah, yang artinya itu yang dibandingkan tuh bukan nilai, tapi kemajuan dari masing-masing siswa itu. Nah, lalu kenapa di sekarang tuh masih ada peringkat? Nah, peringkat itu biasanya muncul karena sistem penilaian yang tradisional dulu-dulu. Nah, di sekolahku di Man itu tuh tidak pernah ada lagi yang namanya peringkat dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, tidak ada lagi. Nah, tidak. Nah, dampaknya siswa bisa merasa minder atau tidak percaya diri, yaitu tadi karena ya terus dibilang kata Intan tadi jadi menakutkan, mungkin karena itu kan, jadi lebih jadi buat stres. Jadi kalau misalnya aku udah berhasil, akhirnya nilai aku rendah kayak gitu. Terus belajar jadi hanya mengejar nilai, bukan untuk prosesnya. Udah itu. Padahal kan sebaik-baik pembelajaran tuh kita tuh bisa menikmati proses. Iya itu. Jadi untuk sikap yang lebih tepat tuh kita lebih bisa juga menganjurkan untuk memberikan umpan balik yang membangun. Terus juga menilai berdasarkan kriteria yang jelas, yang seperti kata Ivan tadi, yang pakai rubrik untuk menentukan skornya. Misal skor 4 itu sudah baik, skor 3 cukup baik, skor 2 kurang baik, dan kalau cuma skor 1 itu tidak baik ya, tidak baik. Contohnya daripada mengatakan nilai kamu di bawah rata-rata kelas, lebih baik itu mengatakan bagian ini sudah bagus, tapi kamu perlu memperbaiki pemahaman di bagian ini. Nah, jadi kesimpulannya, asesmen memang tidak dimaksudkan untuk membandingkan murid satu dengan yang lain seperti kata Lena tadi. Nah, peringkat kan hanyalah bagian dari sistem administrasi penilaian, tetapi bukan tujuan utama dalam pembelajaran. Nah, yang lebih penting itu adalah bagaimana setiap siswa itu mengalami perkembangan belajarnya dari waktu ke waktu. Jadi siswa itu mengetahui sejauh mana perkembangan belajarnya.
Udah itu aja. Udah. Kita ada 4 nomor. Iya. Udah sih tadi, cuman kayak keempat komponen yang kita bahas ini tadi itu tentunya untuk mendukung bagaimana terciptanya pembelajaran yang bermakna, yang adil dan berorientasi pada pengembangan kompetensi di peserta di murid kayak gitu secara utuh. Sebenarnya kita pelajari kemarin pengembangannya itu ada kognitif, psikomotor dan lainnya gitu. Nah, jadi itu sih. Isu-isu asesmen. Perbandingannya itu dengan konsep klasik atau kurikulum yang lalu penilaian asesmen tentang asesmen dan evaluasi secara lanjutan. Yang pertama itu dari konsep klasik atau tradisional yang karakteristik utamanya itu berkembang dalam paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher dan sedangkan kalau yang sekarang tuh harus murid kan murid pusatnya punya deh student center Single actor edukasi. Kalau guru single actor. teacher center atau single actor. Terus ya ini lebih ke hasil akhir, sedangkan yang sekarang itu lebih ke prosesnya tadi. Terus juga itu tuh lebih mengutamakan penguasaan materi. Nah, terus mendekatkannya tuh pada lebih ke tes tertulis. Nah, sekarang kan banyak macamnya kan. Nah, dalam konsep ini tuh asesmen identik dengan ujian. Nah, ini yang kita bilang tadi menakutkan. Karena dari dulu kita sudah tahu kalau asesmen itu identiknya itu yaitu ujian atau UAS, UTS, dulu UTS dari semester dari situ dari UTS. Terus evaluasi identik dengan pemberi nilai. Jadi apapun itu tuh dinilainya dengan nilai. Jadi kayak ada nilai nyata gitu. Sedangkan kalau yang sekarang tuh kita berupa analisis kayak gitu. Terus juga kayak cuma penilaian yang kita namanya nggak pakai nilai. Ciri-ciri asesmen klasik itu dilakukan ya di pembelajaran. Fokusnya tuh pada skor atau angka yang saya bilang tadi. Terus bentuknya tuh tertulis bisa tidak kan atau esai. Terus mengukur hafalan dan kemampuan kognitifnya tuh rendah. Sedangkan sekarang ini tuh bertolak dengan dari asesmen klasik dulu. Contohnya tuh ulangan harian. Iya dulu namanya ulangan kan. UTS. Terus pandangan tentang evaluasi ini saya tuh itu digunakan hanya untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya. Terus bersifatnya tuh kolektif, selektif maksudnya kayak tidak kuning gitu kan. Nah, terus jadi alat kontrol. Tujuan utamanya itu untuk mengklarifikasi siswa berdasarkan nilai. Nah, ini sebenarnya tidak boleh karena itu kalau dalam psikologi itu tuh bisa bikin stres, gitu. Itu bisa jadi tekanan tersendiri gitu untuk siswanya. Banyak sekali orang yang lemah pemahamannya itu tuh memilih untuk enggak sekolah karena mereka merasa maupun mereka sekolah pun mereka nggak ada iya mereka nggak mampu di sininya katanya. Karena itu penilaian tadi. Jadi mereka nantinya tuh akan timbul ejekan gitu, bulian apalagi kalau nilainya peringkatnya terakhir. Betul, aku setuju dengan sekolah tentang peringkat. Nah, kami juga nggak pakai peringkat pure nilai dan itu nggak bikin kesenjangan tersendiri gitu. Bikin toleransi yang kayak nilai terakhir. Nah ya cuma sekedar nilai, jadi itu nggak disebutkan. Jadi kalau dia nilai tinggi, itu berarti dia juara satu. Berarti kayak dia lebih bagus itu bagus perkembangannya. Iya betul. Terus curiganian. Terus juga
bagian konsep klasik itu tuh mudah dilaksanakan betul, nggak ribet. Kalau sekarang kan ribet kan, kayak harus nambahin kayak rubrik tuh lumayan ribet, kayak penilaian ini tuh harus berdasarkan dia tuh mampu menganalisis semuanya jawabannya betul, itu 4. Nah kan banyak kan itu lumayan ribet. Sedangkan yang klasik tuh udah dilaksanakan cuma kayak soal, terus soalnya tuh dibagi-bagi, ada tuh rumusnya teman aku lupa. Terus objektif dalam skor, berarti kayak betul-betul berdasarkan nilai, terus ya nilai berapa gitu, berapa gitu. Efisiensi untuk jumlah siswa banyak. Nah karena dia simpel, mudah, nah jadi kayak untuk menilai semua orang itu mudah, nggak harus yang kayak ribet kayak sekarang gitu. Nah yang harus ada rubrik, terus juga ada kayak memang mendalami. Kalau yang sekarang tuh kayak memang mendalami nilai siswa. Iya, Dari sikap, pengetahuan gitu kan. Terus pastinya dia ini memiliki kelemahan, makanya diubah. Berarti dia lemah. Itu yang pertama itu mengabaikan proses itu, karena apapun pembelajarannya menurut saya paling penting adalah proses. Ya, karena bisa saja mereka tuh nyontek, nilai akhirnya tinggi, ya kan? Bukan dari proses dia gitu kan. Jadi kayak gak guna prosesnya, memang itu biar nilai. Jadi makanya nilai itu gak boleh kita top. Setelah banyak nasi bule yang curiga kadang ujiannya tinggi, tapi pas nilai UT, misal ujian sehari-harinya tuh kecil, jadi curiga. Saya tidak boleh, tapi mau ada mau tetap ditinggiin kan, karena nilai ujiannya tinggi, jadi 1 kan jadinya jatuhnya. Seringnya, terus kurang perhatian, memperhatikan perbedaan individu. Disamaratakan, jadi kayak cuman ada bukan pintar dan kurang pintar, nggak ada yang perhatian kayak oh ini kurang, belum tahu yang lupa, dia belum kekurangannya tuh dari metode saya salah. Jadi kayak memang nggak diperhatikan, pure kayak gitu. Terus mendorong budaya belajarnya tuh demi nilai, jadi kayak itu kata Diana tadi, kalau mereka mau belajarnya cuma karena nilai, bukan karena mau mengetahui soal itu. Terus sedangkan modern itu berkembang seiring perubahan paradigma pendidikan. Mungkin yang lama itu dihapus karena emang itu tuh banyak kekurangan. Dan kamu nih, aja sama. Iya nih, aku gitu kok. Berkhusus pada siswa, terus proses belajar, mengembangkan potensi abad 21. Juga mengutamakan pembelajaran pendekatan ini itu dibuat dengan kebijakan seperti kurikulum merdeka. Terus karakteristik yang modern atau asesmen modern itu dilakukan sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Fokus pada perkembangan individu, terus menggunakan berbagai teknik, bukan hanya tadi itu tes kan, kayak ujian, ulangan, bukan sekedar gitu aja, cuman ada tes, terus ada juga umpan balik. Nah, ciri-ciri asesmen modern tuh ya tadi yang kita bahas tadi, yang 5, jadi diagnostik, formatif, sumatif, setting, rubrik. Nah, asesmen itu bukan hanya alat ukur. Kalau di tadi kan cuma sebagai alat ukur, kayak memang pure dari nilai, tapi juga bagian dari pembelajaran. Jadi kayak nanti dari asesmen tersebut siswa tuh tahu kelemahan dan kekurangan. Terus pandangan tentang asesmen menurut saya, asesmen modern itu tidak hanya menentukan nilai, atau yang saya bilang tadi. Terus digunakan untuk refleksi, bukan untuk kayak siapa yang paling pintar, siapa yang paling bagus gitu nilainya. Tapi itu kayak mengetahui batasan kita tuh di mana gitu kan. Terus juga untuk nanti membantu perbaikan dari sistem pembelajaran mereka. Evaluasi itu tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki. Dampak terhadap siswa sekolah dasar jika menggunakan konsep lama itu siswa belajar untuk ujian, cenderung menghafal, takut salah, terus kompetisinya tinggi. Terus jika menggunakan konsep modern, siswa itu lebih reflektif, berani mencoba, terus fokus pada perkembangan diri, pembelajarannya tuh lebih refleksi, kritis. Masalah yang sering terjadi di lapangan atau di sekarang itu, walaupun kurikulum sudah modern, praktiknya masih klasik. Semuanya, masih klasik.
ya kan? Iya. Gak ada guru nanya-nanya kayak ya kan? Kita observasi belum ada kan? Jadi diharapkan kita sebagai seorang guru itu nanti kita bisa menerapkan dari Oh iya, rasanya dari guru tuh sering mengutamakan nilai rapor, jarang memberikan umpan balik, terus menggunakan tes sebagai satu-satunya alat. Artinya terjadi kesenjangan antara konsepnya. Kesimpulan, habis ini saya. Kesimpulan analis konsep lama itu menempatkan asesmen sebagai alat seleksi. Nah itu tuh lebih ke evaluasi tadi. Kalau sekarang kan namanya evaluasi. Dengan konsep modern itu menempatkan asesmen sebagai alat perkembangan. Terus perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi membangun kompetensi dan siswa gitu. Ini maksudnya dari yang menempatkan asesmennya sekarang dalam konteks sekolah dasar. Pendekatan modern itu lebih sesuai karena anak tuh berada pada tahap perkembangan konkret. Terus juga membutuhkan pemaparan langsung. Jadi mereka langsung paham dan langsung tahu tentang masalahnya. Terus belajar melalui pengalaman. Mungkin itu saja yang kita diskusikan pada hari ini tentang asesmen formatif, sumatif, asesmen asesmen diagnostik, formatif dan sumatif, penilaian autentik, terus juga